sini saya Nafita Siti Julaiha dengan NIM 3220297 ingin memaparkan presentasi mengenai deteksi citra kepadatan lalu lintas dengan metode counting menggunakan Euclidean distance. Di sini untuk latar belakangnya, lalu lintas adalah aspek vital dalam pengelolaan transportasi perkotaan yang mempengaruhi efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan. Pengawasan dan pengelolaan kepadatan lalu lintas menjadi kunci untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan. Peningkatan volume kendaraan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan begitu, tingkat kepadatan di jalan raya meningkat, karena dengan situasi panjang dan lebar jalan yang masih sama disertai meningkatnya jumlah kendaraan. Untuk menghindari penumpukan jumlah kendaraan di lokasi tertentu dibutuhkan informasi statistik tentang pertumbuhan kendaraan di lokasi tersebut. Dengan melihat perkembangan melalui seberapa banyak kendaraan dan yang melalui jalur tertentu, dapat dijadikan parameter untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan lalu lintas. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode counting dengan menggunakan Euclidean distance dapat diterapkan dalam deteksi kepadatan lalu lintas. Kemudian, bagaimana metode yang diusulkan dapat diaplikasikan untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dari citra yang diunggah ke sistem. Dengan tujuan menerapkan metode counting menggunakan Euclidean distance dalam konteks lalu lintas dan menciptakan sistem yang praktis dan dapat diandalkan untuk memprediksi dan menyimpulkan kondisi lalu lintas dari citra yang diunggah. Kemudian, penelitian ini dibatasi dengan metode Euclidean distance dan perhitungan kendaraan. Untuk metode penelitiannya di sini ada dua, yaitu metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan observasi. Kemudian untuk metode pengembangan software, di sini saya menggunakan metode prototype, di mana ada tahap-tahap yaitu pengumpulan kebutuhan, menggunakan prototype, evaluasi prototype, mengkodekan sistem, menguji sistem, dan evaluasi sistem. Sebelum akhirnya sistem ini dapat digunakan. Kemudian untuk landasan teori dari penelitian ini, saya mengambil 5 jurnal yang mirip dengan penelitian ini. Yang pertama ada implementasi KNN dan Euclidean distance untuk aplikasi pengenalan citra rambu lalu lintas. Yang kedua, perbandingan metode Euclidean distance, Manhattan distance, Chebyshev distance untuk menentukan jarak terpendek SPBU di Brebes Selatan. Yang ketiga, implementasi perhitungan kendaraan mobil di jalan raya menggunakan metode background subtraction dan teknik morfologi citra. Yang keempat, detection traffic density with image processing using pinhole algorithm. Kemudian yang terakhir, simulasi detection counter pada objek kendaraan motor dan mobil menggunakan metode CNN berbasis Python. Yang dimana berdasarkan penelitian tersebut, maka diangkatlah penelitian yang berkaitan dengan kepadatan lalu lintas menggunakan Euclidean distance sebagai salah satu parameter yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan lalu lintas. Karena belum banyaknya penelitian yang menggunakan algoritma Euclidean distance. Selanjutnya analisis sistem. Yang pertama di sini ada deskripsi sistem. Sistem kepadatan lalu lintas ini diberi nama traffic density detector, di mana ini menggunakan teknologi citra digital dan konsep perhitungan jarak Euclidean untuk secara efisien mengidentifikasi kepadatan lalu lintas berdasarkan jarak antar kendaraan dengan harapan hasil output dari sistem ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas untuk dapat dijadikan parameter pengambilan keputusan para pemangku kepentingan pengelola lalu lintas. Kemudian untuk kebutuhan sistem, di sini sistem membutuhkan klasifikasi kepadatan lalu lintas berdasarkan
Euclidean distance ini, yang dimana di sini digambarkan melalui flowchart. Yang pertama, proses input, di mana masukan berupa citra yang terdapat kendaraan untuk dideteksi. Kemudian, segmen vehicle, proses pemisahan objek kendaraan dengan latar belakang gambar. Yang selanjutnya, object detection, proses deteksi objek kendaraan untuk menghitung jumlah kendaraan dalam citra inputan. Kemudian, distance calculation, proses perhitungan jarak Euclidean antar kendaraan, yang kemudian dihitung rata-rata jarak Euclideannya untuk menentukan kondisi lalu lintas. Setelah itu baru diklasifikasikan untuk kondisi lalu lintasnya. Di sini memiliki ketentuan jika jarak rata-rata Euclidean kurang dari 20 piksel, maka lalu lintas dikategorikan padat. Jika rata-rata Euclidean lebih besar sama dengan 20 dan kurang dari 50 piksel, lalu lintas dikategorikan sedang. Dan jika lebih besar sama dengan 50, lalu lintas dikategorikan lancar. Kemudian dengan output keluaran yang dihasilkan berupa informasi jumlah kendaraan yang terdeteksi dan hasil klasifikasi kepadatan lalu lintas. Berikutnya, analisis fungsional. Analisis fungsional ini berisi proses-proses apa saja yang harus bisa dilakukan oleh sistem ini. Yang pertama, proses pemilihan citra yang digunakan sebagai proses awal dalam deteksi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, proses deteksi kepadatan lalu lintas berdasarkan jarak kendaraan yang terdeteksi dari citra yang dipilih. Yang terakhir, proses menampilkan hasil deteksi berupa jumlah kendaraan yang terdeteksi dan klasifikasi kepadatan lalu lintas. Untuk poin terakhir, analisis pengguna. Di sini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang dapat menggunakan sistem website ini. Sistem ini diperuntukkan untuk para pemangku kepentingan pengelola lalu lintas untuk melihat gambaran mengenai kepadatan lalu lintas guna menunjang pengambilan keputusan dalam peningkatan pengelolaan lalu lintas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perancangan sistem. Pada perancangan ini digambarkan dengan use case diagram, yang dimana use case ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Seperti pada gambar, menjelaskan bahwa pada website traffic density detector ini, pengguna akan menginputkan citra, kemudian sistem akan melakukan proses deteksi pada kepadatan lalu lintas. Kemudian, di sini ada activity diagram yang dimana ini adalah diagram yang memodelkan alur kerja atau urutan aktivitas dalam suatu proses yang merujuk pada diagram use case yang ada. Di sini ada diagram untuk input citra, di mana pertama user membuka link website, kemudian sistem menampilkan halaman utama, diteruskan oleh user menginputkan citra yang akan dideteksi, dan berakhir sistem menyimpan citra untuk diproses deteksi kepadatan lalu lintasnya. Kemudian untuk activity diagram deteksi kepadatan lalu lintas, dimulai dari user yang telah menginputkan citra kepadatan lalu lintas, dilanjutkan sistem memproses deteksi kepadatan lalu lintas berdasarkan citra yang diinputkan. Kemudian, sistem akan menampilkan hasil deteksi kepadatan lalu lintas berupa data yang terdeteksi dan kondisi lalu lintasnya. Kemudian, nanti user akan melihat data hasil deteksi dari traffic density detector ini. Kemudian, di sini ada perancangan antarmukanya, seperti ini. Dan yang terakhir, bagian implementasi dan pengujian sistem. Untuk implementasi sistem ini dapat dilihat seperti pada gambar. Di sini merupakan implementasi dari perancangan sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir, pengujian. Di sini saya menggunakan tabel rencana pengujian, yang dimana terdapat kelas uji dan butir uji. Kelas uji di sini ada dua, yaitu input citra dan deteksi kepadatan lalu lintas. Dengan butir uji berupa menguji input citra berhasil, menguji deteksi objek, dan menguji
klasifikasi kondisi lalu lintas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih saya ucapkan.